Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih bisa ngumpul sama kalian di sore hari ini. Hari ini kita mau ngobrol santai tapi serius tentang sesuatu yang kita hadapi setiap hari. Keamanan siber dan pelindungan data di tengah hiruk-pikuk ini, tata kelola digital. Waalaikumsalam. Wah, itu topik yang nendang banget, Nat. Apalagi dengan banyaknya kasus kebocoran data belakangan ini, itu benar-benar bikin kita melek. Betul, Tur. Nah, sebelum kita bedah lebih jauh, kita kenalan dulu yuk. Aku Nadia Hapijah sebagai moderator. Silakan dari Patur. Baik, saya Fator. Saya Rahel. Saya Julia. Saya Mariana. Saya Mahmudin. Saya Dina. Saya Halisa. Dan saya Salasia. Oke tim, lengkap. Jadi intinya kita mau bahas gimana nih tentang digitalisasi tanpa korban dari digitalisasi itu sendiri. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Keamanan siber dan pelindungan data. Siapa nih yang mau lempar definisinya? Oke, aku coba jawab deh. Jadi, kalau keamanan siber itu simpelnya adalah praktek melindungi sistem komputer, jaringan, dan data kita dari ancaman digital. Intinya, dia adalah tameng kita di dunia maya. Bener Jul, kalau perlindungan data atau data protection itu fokusnya lebih spesifik. Dia mengatur bagaimana data pribadi itu diperoleh, diproses, disimpan, dan digunakan secara bertanggung jawab. Berarti keamanan siber itu cara untuk mencapai perlindungan data dong. Keamanan siber itu melindungi infrastrukturnya, sementara perlindungan data itu melindungi asetnya, yaitu data pribadi kita. Di Indonesia, data pribadi ini jadi aset berharga, baik buat pemerintah layanan publik maupun buat perusahaan. Makanya perlindungannya jadi penting banget untuk menjaga kepercayaan publik. Aku juga pernah dengar soal 3 pilar keamanan cyber, yaitu CI-Triad. Singkatnya confidentiality. Data cuma bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian integrity. Data harus akurat dan tidak boleh dimodifikasi tanpa izin. Dan yang ketiga, availability. Data harus bisa diakses kapanpun dan saat dibutuhkan. Nah, kalau di konteks tata kelola digital, berarti pemerintah atau organisasi yang mengelola layanan digital harus punya 3 pilar itu. Percuma service-nya canggih kalau datanya gampang bocor. Keren banget. Jadi keamanan siber adalah fondasinya. Dan pelindungan data adalah atapnya yang melindungi privasi kita. Sekarang kita masuk ke konsep yang lebih besar. Tata kelola digital. Gimana sih kaitannya dengan dua hal tadi? Coba aku sambung, Nat. Tata kelola digital itu adalah kerangka kerja yang memastikan pemanfaatan teknologi digital itu terarah, efektif, dan yang paling penting aman. Benar, tata kelola itu mencakup kebijakan, regulasi, dan prosedur di dalamnya. Keamanan siber dan perlindungan data harus jadi prioritas utama, karena tanpa itu layanan digital yang dibangun bisa jadi bumerang. Contoh paling nyata dari tata kelola yang serius soal perlindungan data Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang PDP ini adalah game changer, di mana dia memberi hak lebih besar kepada subjek data atau kita sebagai pemilik data, dan memberi kewajiban yang sangat ketat kepada pengendali data, seperti pemerintah dan perusahaan, untuk melindungi data kita. Iya, kayak mewajibkan adanya enkripsi data, membuat prosedur respon insiden, dan yang paling penting memberikan sanksi bagi yang melanggar. Ini penting buat membangun trust atau kepercayaan publik. Tata kelola digital yang baik juga harus menjamin literasi siber yang kuat, baik untuk internal pemerintah atau perusahaan maupun untuk masyarakat. Karena kebocoran data sering juga terjadi karena kelalaian manusia. Self-awareness kita sebagai pengguna itu kunci ya. Nah, sekarang kita lihat nih kenyataan di lapangan. Indonesia sering banget diguncang dengan isu kebocoran data. Siapa yang punya contoh konkret dari kasus-kasus ini? Contoh paling heboh baru-baru ini adalah serangan ransomware ke Pusat Data Nasional, sementara PDNS pada pertengahan 2024. Contohnya seperti ini. Betul, serangan itu melumpuhkan layanan di banyak instansi pemerintah, mulai dari imigrasi sampai layanan publik lainnya.
Ini menunjukkan bahwa kelemahan instruktur dan sistem keamanan pemerintah masih menjadi celah besar. Selain PDNS, kasus data kebocoran di institusi besar juga sering terjadi, seperti dugaan kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia, BSI pada tahun 2023 yang diserang ransomware atau data wajib pajak. Itu bukti kalau ancaman siber itu nyata dan dampaknya besar. Kerugian finansial, gangguan operasional, dan paling parahnya hilang kepercayaan publik. Lalu, apa tantangannya? Salah satunya adalah kesenjangan sumber daya manusia. Kita kekurangan profesional siber yang bisa memantau dan merespon ancaman dengan cepat. Tantangan kedua adalah kepatuhan regulasi. UU PDP sudah ada, tapi implementasi di lapangan masih belum maksimal, terutama di institusi yang masih menggunakan perangkat lunak ketinggalan zaman. Jadi, PR-nya bukan cuma di teknologi, tapi juga di orang dan prosesnya. Pemerintah harus serius dalam upgrade sistem, dan kita sebagai pengguna harus meningkatkan literasi agar tidak mudah menjadi korban phishing dan penipuan online. Guys, diskusinya padat banget. Kita udah dapat poin-poin penting. Jadi, kesimpulannya, keamanan siber adalah praktik melindungi sistem dari ancaman digital. Pelindungan data adalah regulasi untuk mengelola data pribadi secara bertanggung jawab. Keduanya adalah pilar utama dalam tata kelola digital yang diatur oleh Undang-Undang PDP. Tantangan besar di Indonesia adalah kelemahan infrastruktur, kurangnya SDM siber, dan kepatuhan regulasi yang belum merata. Terbukti dari kasus-kasus besar seperti serangan PDNS. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi pengguna yang cerdas dan kritis. Data kita adalah tanggung jawab kita juga. Jangan mudah percaya dan selalu menerapkan password yang kuat. Semoga dengan adanya diskusi ini, kita semua menjadi lebih sadar bahwa keamanan di ruang digital itu sama pentingnya dengan keamanan di dunia nyata. Baik, dengan berakhirnya sesi kesimpulan, maka berakhir juga diskusi kita pada sore hari ini tentang keamanan siber dan data protection. Terima kasih banyak untuk Fatur, Rahel, Julia, Mariana, Mahmudin, Ramadina, Nurhalisa, dan yang terakhir ada Salasia. Terima kasih untuk kontribusi dan wawasan kerennya. Terima kasih. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Loh, Din, ini kenapa ya, Din? Kayaknya kena hack deh. Kamu habis mencet apaan emang? Perasaan aku nggak ada mencet apa-apa deh. Ada apa sih ribut-ribut? Enggak, ini tadi kan aku mau nonton YouTube, terus nggak bisa masuk. Ini mah kena hack. Kamu habis mencet apaan? Nggak ada deh. Tapi ini kena hack tahu. Makanya kamu tuh jangan sembarangan mencet-mencet link. Nanti data kamu bisa bocor loh. Terus gimana dong caranya supaya tidak kena hack? Ya udah, kamu jangan mencet-mencet link sembarangan yang kamu curigain gitu.